Kita harus menonjolkan berita Injil di dalam semua pemberitaan kita. Karena Injil berita istimewa. Kristus mati dan bangkit. Kepercayaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit. Karena ini penting. Ini harus kita tonjolkan dalam pemberitaan kita. Ini dilakukan oleh rasul-rasul Kristen dan para pendahulu Kristen. Tekankan Injil di dalam setiap pemberitaan. Sayangnya hari ini banyak gereja tidak mengedepankan berita Injil. Tidak mengedepankan berita tentang salib dan kebangkitan Kristus. Tapi banyak gereja sekarang hanya menekankan kesembuhan ilahi. Hanya menekankan mujizat. Hanya menekankan berkat. Hanya menekankan bahasa roh dan sebagainya. Itu gereja yang sudah menyimpang dari Injil. Gereja yang setia pada Injil tetap bisa bicara berkat, tetap bisa bicara doa untuk orang sakit, tetap bisa bicara tentang hal yang lain. Tapi berita utama dari gereja tidak pernah bergeser. Kristus Juru Selamat dunia. Dia mati, dia bangkit untuk keselamatan kita. Setiap orang yang percaya selamat, tidak percaya binasa. Itu harus jadi berita utama dari gereja. Tapi sekarang banyak orang lakukan KKR di mana-mana. KKR, kebaktian kebangunan rohani. Tapi beritanya tidak berkaitan dengan urusan rohani, tapi urusan jasmani. Saudara lihat, saya lihat ada iklan KKR. KKR, kesembuhan, pelepasan resesi ekonomi. Urusannya dengan rohani apa? Ini biasanya Pariaji dengan minyak urapannya. Menekankan kesembuhan dan sebagainya. Sampai di Manado, minyak urapan didoakan dijual di supermarket dan sebagainya. Saudara lihat iklan KKR, kesembuhan, pelepasan resesi ekonomi. Jadi KKR-nya berkaitan dengan resesi ekonomi. Tapi KKR sendiri kebaktian kebangunan rohani. Adakah berita salib di sini? Adakah berita tentang Yesus yang menyelamatkan di sini? Yesus yang ditekankan di sini hanya Yesus pelaku mujizat. Hanya Yesus pemberi berkat. Hanya Yesus yang membuat orang menjadi kaya dan sebagainya. Tapi Yesus sebagai Juru Selamat mati bangkit tidak ada di dalam KKR seperti ini. Bahkan di dalam tabloid Gloria, kalau saudara baca di bagian akhirnya, saudara lihat ada akhir dari ini, ada satu iklan halaman penuh untuk pendeta Pariaji. Saya pendeta yang dipaksa Tuhan Yesus. Pilih ikut Tuhan Yesus atau dilempar ke neraka. Lautan api. Saya pilih ke surga. Dijanjikan kuasa tiada taranya di muka bumi. Diberi karunia-karunia. Pertama, baptisan selam. Untuk dilepaskan dari kutuk-kutuk. Menjadi warga surga yang penuh kuasa. Jadi kalau tidak dibaptis selam, tidak akan masuk surga. Kutuk terus. Perjamuan kudus. Dengan satu pot perjamuan kudus. Bayi-bayi yang lahir, mati, dibangkitkan. Bayi bocor jantung dan ginjal, disembuhkan. Bayi lahir tidak ada pembuluh darah, diberi Tuhan pembuluh darah baru. Minyak urapan. Dengan satu pot minyak urapan, bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan. Banyak pengusaha dibebaskan dari resesi dan hutang-hutang. Untuk menjadi pendeta, saya diurapi Tuhan langsung 3 kali. Saat Tuhan Yesus melawat ke rumah saya, saat di alam roh, dan saya di tahta Allah dipermuliakan, diperlihatkan. Jemaat diberi sangat besar. Saya pendeta Pariaji. Bila belum pernah diurapi Tuhan Yesus, langsung akan dilempar ke neraka. Adakah berita salib? Nol. Adakah berita kematian dan kebangkitan Yesus? Nol. Yang ada adalah mujizat kesembuhan, mujizat kesembuhan. Gereja begini sudah bergeser dari Injil. Terakhir, akan ada KKR besar di Kupang. Benny Hinn akan datang. Pendeta Stephen Tong pernah berteriak dari Polda, Benny Hinn nabi palsu. Waktu saya lihat itu, saya coba pelajari lebih jauh. Benny Hinn sudah ulang-ulang menubuatkan Yesus datang tahun berapa, meleset terus. Tapi sampai hari ini masih laris. Kenapa? Karena kesembuhan. Sekarang coba klik di situ. Sudah lihat. Terus klik. Sembuh dari sakit. Hubungan keluarga. Kemiskinan. Maukah engkau sembuh dari sakit? Maukah engkau sembuh dari hubungan keluarga? Maukah engkau sembuh dari kemiskinan dan usaha? Tapi maukah engkau sembuh dari dosa? Tidak ada. Banyak KKR dan gereja menyimpang dari berita Injil. Saya harap gereja ini tetap setia kepada berita Injil. Jalani kampung-kampung, jalani desa-desa,
jalani pelosok-pelosok, dan beritakan Injil yang benar. Yesus mati, bangkit, dan dengan iman kepada Yesus, orang diselamatkan. Apakah kita khotbahkan tentang mujizat salah? Nggak salah. Apakah Tuhan tolong memberkati kita di dalam usaha pekerjaan salah? Tidak salah. Tapi kalau itu ditekankan berlebih-lebihan, padahal itu kurang penting. Waktu yang kurang penting ditekankan, yang sangat penting dilupakan. Yang sangat penting kurang ditekankan, maka yang sangat penting menjadi kurang penting. Yang kurang penting menjadi sangat penting. Saudara lihat, apa fungsinya seorang round grill waktu acara tinju? Yang bawa papan itu waktu acara tinju, fungsinya untuk apa? Kasih tunjuk sudah ronde berapa, Pan? Papan yang diangkat itu menunjukkan ronde berapa. Tapi saudara, lihat pakaian round grill yang sangat seksi. Kadang-kadang pakai celana dalam dan BH saja. Jalannya lenggak-lenggok bawa papan ronde berapa. Saya tanya, saudara lihat apa? Lihat papan ronde atau lihat orangnya? Saya waktu nonton tinju dengan teman, ini kita dua mata lagi lihat. Habis itu dia tanya, Kak, sudah ronde berapa? Saya bilang, wih, beta justru tahu sudah berapa. Berarti saudara, kenapa? Tugas dia menunjukkan ronde. Kalau pakaiannya tuh hanya unsur minor. Tapi karena unsur minornya dieksploitasi sedemikian rupa, yang paling utama yaitu penunjuk ronde, orang tidak perhatikan. Jikalau saudara, yang kurang penting terlalu ditekankan, maka yang kurang penting jadi penting. Sedangkan yang sangat penting jadi tidak penting. Kesembuhan perlu, berkat perlu, Tuhan berkati usaha kita perlu, doa supaya orang bebas dari resesi ekonomi perlu. Tapi kalau itu ditekankan terlampau hebat dan berita Injil tidak pernah ada, Injil menjadi tidak penting. Dan kesembuhan KKR dan lain-lain, mujizat itu lebih penting. Setialah kepada Injil, utamakan Injil di dalam setiap pemberitaan kita. Kiranya setiap orang yang berdiri dari mimbar ini benar-benar setia kepada Injil. Kalau gereja ini berkunjung pelayanan kemana, setialah kepada Injil. Di mana orang hanya bisa selamat kalau percaya kepada Yesus Juru Selamat yang mati dan bangkit. Percayalah kepada Injil. Jangan malu memberitakan Injil. Dan tonjolkan Injil di dalam pemberitaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.